Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Hari ini perdagangan 23 April 2025, IHSG kembali menguat, didorong oleh sentimen bahwa Bank Indonesia menetapkan untuk menahan suku bunga, tidak naik dan tidak turun. Lalu ada sobat trader yang bertanya, bagaimana dampaknya ke IHSG? Dikutip dari market.business.com, BI rate tetap 5,75%. Dampaknya adalah positif terhadap pasar saham dan nilai tukar rupiah. Tujuan dari Bank Indonesia untuk menahan suku bunga acuan BI rate, harapannya adalah inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5%, kurang lebih 1%. Nah, di sisi lain, harapannya juga ingin mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah yang sesuai dengan fundamental di tengah makin meningkatnya ketidakpastian global, serta untuk turut mendukung pertumbuhan ekonomi. Dan penahanan BI terhadap suku bunga acuan ini berdampak positif terhadap kinerja saham di Indonesia. Terbukti pada perdagangan hari ini menguat. Dan sepertinya penahanan suku bunga acuan pada perdagangan hari ini atau pada hari ini, Rabu 23 April 2025, sudah diperkirakan oleh pelaku pasar sejak kemarin. Sehingga sejak perdagangan kemarin, beberapa big money sudah mulai masuk di beberapa emiten perbankan. Bahkan beberapa emiten komoditas yang pada perdagangan hari ini juga melanjutkan penguatannya beberapa dari emiten-emiten tersebut. Nah, termasuk tujuan dari penetapan BI rate di 5,75% karena nilai tukar rupiah terus melemah. Dikhawatirkan jika BI rate-nya diturunkan, maka masih akan terjadi pelemahan nilai tukar rupiah. Dalam rangka menjaga nilai tukar rupiah tidak terus melemah, maka BI memutuskan untuk menahan suku bunga acuan berdasarkan rapat Dewan Gubernur di hari ini. Inilah beberapa kondisi market di 23 April 2025. Semoga cukup jelas bagi sobat trader dan semoga ini akan menjadi poin positif untuk IHSG kita beberapa waktu ke depan. Sesuai dengan pembahasan kita, kalau 6.500 jebol, maka potensi menguat dan ini sudah sampai 6.634. Value transaksi pada perdagangan ini cukup besar, 12 triliun. Namun transaksi asing masih belum begitu besar, 3,9 triliun asing masuk dan sell-nya 4 triliun. Net foreign sell tipis menunjukkan cukup menarik IHSG kita di mata asing, di mana sudah mulai ada flow dari asing meskipun belum begitu besar. Pada perdagangan hari ini yang diakumulasi asing ada Antam. Sesuai dengan pembahasan kita bahwa Antam ini masih akan menguat untuk 2-3 bulan ke depan. Sehingga koreksinya ini adalah koreksi wajar, terbukti asing akumulasi lagi 118 miliar pada perdagangan hari ini meskipun melemah. Nampung di harga murahnya. BBCA asing juga masuk 100 miliar. Cepin 41 miliar, Goto 20 miliar, INDF 19 miliar, TLKM 11 miliar, BRIS 17 miliar, AMRT 14 miliar, DSSA 14 miliar, ECES 14 miliar, MAPI 12 miliar, Pegas 8 miliar, ISAT 8 miliar, ITMA 8 miliar, Java 7 miliar, dan seterusnya. Sedangkan pada perdagangan hari ini 23 April, asing ada distribusi di ICBP 57 miliar, kemudian BPRI tipis, sudah mulai tipis. Net foreign sale di BPRI, begitu pula BMRI 03 miliar, menguat sampai 4.900, selamat yang sudah serok di 4.600,
sesuai dengan rekomendasi kita beberapa waktu yang lalu. Lalu Adro 40 miliar asing jualan, UNTR 23 miliar, BPNI 21 miliar. Lanjut menguat sesuai pembahasan kita bahwa BPRI, BPNI potensi menguat pada perdagangan hari ini dan benar menguat. UNVR 21 miliar asing jualan, MBMA 19 miliar, WIFI 18 miliar, AAD 18 miliar, Bumi 18 miliar, Inco 18 miliar, dan seterusnya. Mari kita lihat teknikal dari IHSG kita yang sesuai target masih akan melanjutkan penguatan ke level 6.800 ya. Potensialnya masih akan lanjut menguat ke 6.800 dan pada perdagangan hari ini penguatannya cukup tinggi 1,7%, masih akan menuju ke 6.700-an. Volume juga cukup bagus, namun sudah dalam kondisi overbook. Jika market benar-benar bullish, meskipun overbook, ya akan ditembus-tembus terus. Namun, jika tiba-tiba ada sentimen negatif lagi di market global ataupun di Indonesia, maka potensial akan ada rejection. Saat ada rejection, saat itulah menarik untuk buy on weakness di beberapa emiten. Saat ini, beberapa emiten yang terkoreksi di perdagangan hari ini juga sudah tampak adanya flow beberapa waktu belakangan sehingga menarik untuk dicicil kalau sobat trader minat di emiten-emiten tersebut. Apa saja emiten-emiten itu? Nanti kita bahas di analisa saham-saham menarik. Mari kita bahas emiten-emiten cukup aktif pada perdagangan hari ini. Hari ini ada PIVA. Piridam Pharma pada perdagangan hari ini menguat secara fundamentologi distribusi. Secara teknikal masih belum mampu breakout resisten 200. Ada resisten di 190, ada resisten di 200. Jika breakout 190 potensial ke 200. Jika breakout 200 potensial ke 220. Silahkan kalau mau spekulasi buy, ini potensialnya head and shoulder. Jika berhasil breakout di 190-an. Namun karena fundamentologinya kurang begitu bagus, maka silahkan di skip kalau memang belum pernah masuk di PIVA. Kalau yang sudah tahu karakternya, silahkan untuk spekulasi buy lagi. Yang penting tahu resikonya seperti apa. Kemudian ada Mina. Mina pada perdagangan hari ini ada akumulasi YP XLAO, namun tetap lebih besar distribusinya oleh CCMU AK. Asing ada keluar 2 miliar di Mina pada perdagangan hari ini. Sempat menguat sampai ke 112, namun crossing di 103. Kita perlu melihat dengan time frame 1 menit apakah Mina ini menarik untuk trading plan esok. Mina menguat sampai 112, kemudian koreksi, tampak tertahan ya, sudah mulai tertahan sideways. Menarik untuk spekulasi buy di Mina yang baru naik sedikit pada perdagangan hari ini, belum tampak adanya markup. Dengan support kita buatkan support Mina ada di 95. Mari kita masukkan trading plan untuk Mina. Support di 95. Mina 95. Resisten di 110. Sebagai penanda, mari kita tandai Mina buy di closing price, support di 95. Selanjutnya emiten yang lain cukup aktif ada PTRO. PTRO berhasil breakout MA20, namun masih belum berhasil breakout resisten di 2570 sampai 2600-an. Ini area resisten yang cukup
kuat dari PTRO ya 2600 menguat. Koreksi akumulasi cukup bagus sebenarnya untuk PTRO. Jika ada koreksi ke 2500-an, ini menarik untuk spekulasi buy. Open gap up, harapannya akan nutup gap terlebih dahulu, nanti spekulasi buy di 2400 ke bawah. Di last price 2500 ini sebenarnya juga cukup menarik, namun area take profitnya ya di 2600. Kalau besok bawah turun dulu, bisa cicil-cicil sampai di 2350-an, 2400 untuk PTRO. Skenarionya untuk PTRO masih akan menguat, setidaknya sampai ke resistance di 2600. Atau kalau belum mampu breakout, maka koreksi lagi. Kemudian emiten lain yang cukup aktif pada perdagangan hari ini ada SMDM. Emiten yang dalam kondisi uptrend karena masih berada di atas MA 200. Pada perdagangan ini ada distribusi oleh GR, ODCC, kemudian yang nampung XL, YP, PD. Secara teknikal masih belum mampu menembus di MA 20. Open gap up pada perdagangan hari ini cukup volatil. Kita perlu lihat dengan time frame yang lebih kecil di akhir sesinya apakah penguatan atau koreksi. Jika kita lihat transaksi SMDM, ada penguatan, koreksi, sudah ada penguatan lagi, koreksi lagi. Ini mencoba ada penguatan lagi. Cukup menarik untuk SMDM masuk trading plan dengan support terdekat ada di sini. 1175. Ya. 1175 kita buatkan trading plan untuk SMDM. SMDM 1175. Resisten di 1350. Mari kita beri tanda untuk SMDM supaya menjadi pengingat. SMDM di sini. Kemudian Arto juga masih lanjut menguat bersama dengan perbankan yang lainnya. Selamat kalau Anda spekulasi buy. Berhasil breakout resisten MA 50. Setelah kita bahas di 3 hari yang lalu bahwa kita tunggu koreksi dari Arto di 1600-an, ternyata masih lanjut menguat. Selamat kalau Anda spekulasi buy. Potensial ke 1900 cukup besar untuk Arto dengan kondisi akumulasi yang netral pada perdagangan hari ini. Sebelum-sebelumnya akumulasi cukup bagus. Ini resisten terdekat di 1900 sudah hampir tercapai. Resistance-nya kurang menarik kalau spekulasi buy di harga saat ini. Kalau mau spekulasi buy di dekat 1650-an. Bisa tunggu di sekitar area tersebut. Kalau mau spekulasi buy Arto. Kemudian Indi. Indi tampaknya menarik untuk kita coba buy on weakness. Karena pada perdagangan hari ini tampak markup. Ya, open di 1625. Kemarin arah ini tampak markup. Netral secara fundamentologi jelas ini markup, kemudian koreksi. Dengan time frame yang lebih kecil, kita juga perlu cermati seperti apa time frame yang lebih kecil di indika energi. Ini koreksi, sudah sempat ada penguatan, ini ada koreksi. Nah, ini bisa buy on weakness untuk Indi. Buy on weakness di 1450-an. 1450, 1400. Ini menjadi area buy yang cukup menarik untuk indika energi. Asing ada distribusi, maka tunggu sampai open low atau tunggu besok. Ketika besok koreksinya tidak begitu tajam, maka koreksi wajar. Nah, itu sudah menjadi tanda-tanda untuk bisa spekulasi buy di Indi. Kemudian ada Mutu yang juga masih lanjut menguat. Ini juga sudah masuk trading plan cukup lama ya.
Kita masukkan trading plan sejak di 15 April, 16 April saat belum naik cukup tinggi. Sekarang sudah sampai resisten di 110. Selamat kalau spekulasi buy mutu. Target kita breakout resisten 100 dan ini berhasil breakout resisten 100. Saat ini kalau mau spekulasi buy cukup riskan karena sudah ambil sampai resisten di 110 yang kemungkinan ini akan kepentok. Jika ada koreksi ke 100 bisa buy on weakness untuk Mutu Agung Lestari. Kemudian emiten lain cukup aktif pada perdagangan ini ada CBDK. CBDK berhasil breakout resisten yang kita buat ya. Berhasil breakout dan sesuai bahasan kita bahwa memang potensial lanjut menguat. Selamat kalau ada yang masih hold dari ke bawah. Memang ini kita bahas kemarin bahwa ini kemungkinan besar akan terbreakout. Namun tidak kita sangka breakoutnya akan secepat ini. Dan terbreakout dengan distribusi. Justru KI dan LG yang distribusi. KI dan LG distribusi dengan asing masuk 4 miliar. Kondisi saat ini cukup high risk kalau mau spekulasi buy. Dengan resisten ada di 7.200-an. Jika ada koreksi bisa spekulasi buy, nanti pasang alert di 6.500. Kemudian dari teknologi, Pani sekalian. Pani, Pantai Indah Kapuk, ya sesuai bahasan kita, kalau Pani breakout 10.000 maka masih lanjut menguat dan sampai di 12.000. Secara fundamentalologi lebih bagus Pantai Indah Kapuk, breakout EMA 20, breakout EMA 50, breakout EMA 200. Ini potensial sideways di sekitar area 10.000 sampai 10.200. Ini akan menjadi resisten kuat. Nah, nanti jika ada koreksi ke dekat 10.000-an bisa spekulasi buy untuk Pantai Indah Kapuk 2. Kemudian DOH pada perdagangan hari ini menguat cukup tinggi. Secara terminologinya small distribusi. Masih ada potensi lanjut menguat. Namun kalau mau spekulasi buy, tunggu koreksi lebih lanjut sampai 95 jika diberi. Kemudian Inet yang pada perdagangan ini juga menguat cukup tinggi, sudah sampai hampir ke resisten sebelumnya di 160. Sangat high risk kalau mau spekulasi buy, bisa ditunggu besok. Biasanya kalau sudah menguat cukup tinggi seperti ini, besoknya tidak lanjut menguat cukup tinggi, hanya sideways bentar. Nah, nanti bisa pertimbangkan saat sideways atau saat koreksi di sekitar 130-an untuk Inet. Begitu pula dengan WiFi yang pada perdagangan ini sempat menguat, namun akhirnya closing di 2.200. Secara fundamentalologi juga distribusi, maka ini wait and see terlebih dahulu. Seperti bahasan kita bahwa kalau belum mampu lanjut menguat ya di take profit saja. Nanti serok lagi di bawah 2.300. Ini area buy yang cukup menarik, namun tampaknya juga masih belum mampu menembus 2.300. Bahan weakness lagi di dekat 2.000 sampai 1.900-an untuk solusi sinergi digital. Terakhir kita lihat Foru yang beberapa hari terakhir ini menguat. Ya, hari ini menguat disertai dengan netral. Namun MG masih ada masuk di Foru. Belum habis barang MG atau bahkan baru jualan sedikit. Ini menarik. Untuk Foru masih ada potensi lanjut menguat dengan support di 910. Cukup high risk untuk Foru, namun coba kita masukkan trading plan karena risk rewardnya cukup menarik. Foru 900 dengan resisten di 1150. Kita beri tanda sebagai pengingat. Ya, itulah beberapa emiten-emiten cukup aktif pada perdagangan hari ini yang masih menarik. Tentu emiten-emiten yang belum naik tinggi, mana-mana sejekah itu nanti kita bahas di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.